Oke, kalau anak masuk angin ya, satu ya, sebelum diurut itu kalau bisa dikerok dulu ya. Dikerok ya. Tapi kalau umur umur apa? 4 tahun, 4 tahun sampai 10 tahun cukup dikerok bagian apa? Bagian bagian ke atas aja ya, ke atas bawah vertikal nih ya. Nah, nih ya. Ya, jadi ke bagian sini, ke kiri kanannya itu bagian di pundak saja. Ya, di pundak ya, di pundak ya. Kalau misalnya punya kopan, cukup dikop di leher ya. Tapi kalau nggak dikop, kalau nggak ada punya kopan ya, ini nggak usah dikerok bagian leher kalau untuk umur 4 sampai 10 tahun ya. Nggak usah ya. 4, bahkan 4 sampai 5 sampai 12 tahun ya, nggak usah dikerok bagian leher. Jadi cukup pundak ya, pundak ya, sama garis sama punggung ke bawah nih. Nah, ini aja nih, selebihnya ini bisa dikerok tapi apa, ini aja, jangan lama-lama ya, sekenanya aja. Nah, terus kalau ini semua sudah, pertama yang dilakukan ini diurut ya, diurut bagian kepala pelan-pelan dari belakang kuping kanan ke kiri ke bawah. Nah, ya, nih. Terus ya, ya. Jadi ini namanya pelemasan ya, pelemasan. Pelemasan ini bisa sekitar sampai 30 urut ke bawah ya. 30 ya, perkiraan aja ya. Dia 30 dari kuping kanan dan kuping kiri ke bawah nih. Jadi kenanya di leher kiri kanan nih. Kiri kanan ini seperti ada lubang ya. Sebenarnya lubang darah nih. Lubang darah, dan ini juga ada lubang darah yang kiri dan ini kanan. Ini sini ya. Ya, ini namanya pelemasan. Ya, pelemasan ya. Nah, setelah itu di bagian tengah ya, dengan posisi tangan bisa, kalau saya dipakai tangan kiri, boleh pakai tangan kanan ya, atau dua tangan nggak apa-apa, secara bergantian. Lalu ini dilemaskan di bagian tengah ya, pakai jempol nih ya, gini ya. Nah, ini biasa kan pengaruh di masuk angin di umur 4 sampai 12 tahun itu pengaruhnya nanti di kepala dia biasanya ya, pusing ya. Ya, pusing kalau ya, ini di pelemasan juga. Ya, ya, ini pelemasan ya. Nah, ini namanya urut standar ya. Nah, pelemasan. Lalu di sekitar punggung kiri dulu. Nah, ini pelan-pelan aja nih ya. Ini ditekan ya. Di ototnya ini ada otot ya, otot apa? Punggung kiri dan kanan ada otot nih, ya otot. Ini di ototnya, jangan terlalu keras. Ya, ini memutar air, dengan gerakan memutar nih. Ya, dengan gerakan memutar. Nah, ini juga sama ya, terus sebelah kanan juga sama. Ini gerak memutar ya. Biasanya kalau misalnya anak kena masuk angin nih, biasanya ada partikel-partikel kecil di sini ya. Partikel kecil dia seperti apa? Seperti ada gumpalan ya. Gumpalannya ini ditekan aja pelan aja, pelan. Kalau dia merasa sakit, diturunin lagi tekanannya ya. Ini tekan pelan ya, dari leher ya, sampai diurutkan sampai ke bagian pundak tangan nih ya, tuh ya. Ya, dua kali melakukan pemijitan ya, kiri dan kanan ya. Ya, nanti akan terasa di gumpalannya itu dia mulai menyebar ya. Yang tadinya dia ada di sisi sini, terpegang di satu tempat, satu gumpalan, dia lama-lama dia akan menyebar dia. Menyebar ya. Nah, sama ini juga ya. Ya, lalu dilakukan di tengah pundak bagian. Nah ya,
Ini juga di apa, gerakan dengan gerakan memutar ya. Oke ya, ya sambil ya jangan lupa ya kalau ngurut pakai minyak ya. Pakai minyak, kita bisa gunakan minyak apa aja, bisa minyak body atau minyak badan atau minyak kelapa ya. Jadi jangan memakai minyak yang terlalu panas ya, karena dampaknya bisa iritasi. Jadi yang standar minyak. Lalu lakukan pemijatan ya, bukan urut ya, kalau saya bilang urut ya, urut. Jadi ada urut tipe yang memakai telunjuk dan jempol ya. Ini bisa telunjuk ini bagian atas nih, bisa gini ya, tapi kalau jempol ini bagian dia gerakan dari bawah ke atas ya, gerakan dari bawah ke atas ya. Ini biasanya kita pakai jempol karena tekanan jempol itu powernya lebih enak ya, lebih dapat gitu ya. Ya, lalu ini di sisi-sisi belikat ya, tulang belikat ini ya, ini ada sambungan ya, sambungan tulang ya. Jadi kita urut bagian sini nih ya. Nah, pertama di pelemasan gerakan memutar nih, tuh memutar sampai ke bawah. Nah, memutar sampai ke bawah. Ini jadi sisinya begini, tulang ini tulang dia berhimpitan begini nih. Nah, ini juga sama ya, berhimpitan begini sama. Ini gerakan memutar ya, memutar ke bawah ya, ke bawah nih ya, memutar ke bawah sambil dirasa-rasa ada gumpal-gumpalan ya. Nah, ini gumpalan apa? Ini termasuk gumpalan sebenarnya otot ya, otot yang dia biasanya otot yang menegang dia. Jadi menegang dia akan terbentuk gumpal-gumpalan. Karena apa? Satu, bisa dari angin ya, dari angin ya. Setelah ini sudah kita gerakan memutar sampai ke bawah, lalu kita urut ya, urut ke atas ke bawah. Nah, ke atas bawah terus ya, secara berkala, secara terus menerus nih ya. Ya. Nah, ini kalau secara terus menerus, ini gumpalan ini nanti akan hilang nih. Ya. Kalau akan hilang artinya nggak ada sumbatan, karena kalau masih ada terasa ini akan ada sumbatan. Makanya kalau badan sakit ya atau apa, sumbatannya di sini semua nih. Ya, sumbatan di sini semua, nggak ada di posisi di tengah nggak ada, karena di bagian tengah ini dia polos, tidak ada hambatan ataupun ya mengenai darah. Tapi kalau di sini ada hambatannya, ada himpitan aja, jadi dia biasanya ada di sini ya. Terus cara ya, nah ini jadi pemijatan nggak usah bingung-bingung. Jadi ada ininya, ada posisi di mana kita harus memijat yang benar gitu ya. Bukan di sini bisa ya, di sini, tapi di sini jarang kita lakukan. Jadi ada di sini aja. Ya, di sini. Ya, di sini. Nah, ini udah hilang nih tuh ya. Ini udah hilang ya, gantian. Sekarang yang sini juga ini gerakan memutar ya, memutar ya sampai ke bawah ya. Ini posisi ini tulang ini ya. Ini tulang dan ya, ini ada sambungan, tulang sambungan yang namanya tulang belikat ya, belikat kanan dan kiri tangan ya. Nah, ini gerakan memutar dulu ya. Ya, memutar ya, memutar ya. Nah, ini supaya apa? Ini kita buyarkan dulu ya. Buyarkan agar nanti pas kita pengurutan ke atas bawahnya itu akan gampang, akan mudah ya. Nah, lalu kita lakukan ya posisi mendatar ya. Nah, ini udah hilang itu ya, tadi ada ya, bisa pakai telunjuk juga bisa ya. Ya, jadi kalau melakukan pemijatan dan urut yang benar itu prosesnya tidak selalu harus kita kencang, tidak. Karena ada posisi-posisi yang memang itu ada sumbat-sumbatan, itu yang terasa ya. Ya. Terus ya. Ya, terus iya.
Nah, sudah nih, sudah mulai ini apa? Mulai halus ini, nggak ada benjolan ya, nggak ada yang kasar ya, nggak ada. Nah, udah ya. Nah, setelah itu ya, dari leher, pundak ya, terus belikat ya, ini menuju ke antara ini tulang punggung. Tulang punggung ini di sisi-sisi tulang punggung. Nah, ini saya ikutin di kerok-kerokan ini ya. Nah, ini ada kerokannya. Nah, ini sekarang ya. Nah, ini ya, dari atas ke bawah. Ini diurut ya, diurut ya. Diurut. Intinya kalau urut itu sabar ya. Jadi harus satu tumpuan dulu, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu ya. Gitu. Ya. Ya. Begitu sebaliknya yang kanan. Apa gunanya ngurut di tengah ini ya? Ini untuk dia untuk melemaskan sisi tulang punggung. Karena di tulang punggung itu biasanya juga terdapat ada angin ya. Ya. Nah, ini. Ya. Dan ini juga membuyarkan dari posisi yang tadi kita urut sebelah belikat. Biasanya nanti ada molekul-molekul yang dia larinya kemari ke sisi tengah. Nah, ini kita urut lagi ya. Jadi nggak ada sumbat-sumbatan lagi molekul. Oke ya, cukup ya. Jadi cuma seperti itu aja ya. Ya, lalu ya kita lemaskan kembali nih ya. Kita lemaskan kembali ya, tulang punggung ya. Lemaskan kembali ya, belikat ya. Ya, dan tengah. Nah, jadi cukup. Ya, cukup itu aja ya. Ya, posisi leher ya, tengah ya, pundak ya, kiri kanan ya. Kiri kanan ya, lalu ke belikat, ini belikat kanan ya, kanan dan kiri, lalu ke tengah di sisi-sisi tulang punggung kiri kanan. Nah, itu saja cukup ya. Insya Allah ini bermanfaat ya untuk kita semua. Semoga kawan-kawan ya, tetangga ya, tetangga ya, ya kawan-kawan, saudara ya, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan ya, keberkahan dan kesehatan selalu ya. Oke, cukup sekian dari saya, Tabib Hendra Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.